terpencil adalah salah satu cita-cita saya. Mengapa? Karena di tempat ini banyak hal yang tidak dapat saya temukan di tempat lain. Mengajar di desa terpencil, banyak hal-hal baru yang saya temukan. Dan mengajar di desa terpencil, sensasinya berbeda. Selamat datang di Kabupaten Seluma, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu. SMP 41 Seluma terletak di Desa Kuti Agung, merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Seluma. Beruntung sekali rasanya saya bisa mengajar di desa ini. Banyak keindahan alam yang masih tersembunyi di sini. Suasana alamnya yang masih alami. Bisa mendengar gemericik air, membuat kita selalu bersyukur akan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka melewati jalan setapak ini ketika berangkat ke sekolah. Masih kentalnya adat istiadat di sini. Terkadang masih sering menghalalkan suatu makanan dengan berdalihkan sebagai obat. Kata mereka, jika itu untuk obat, maka semua boleh dimakan. Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, saya ingin menjelaskan kepada peserta didik apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram kita konsumsi. Dan itu akan menjadi materi yang akan kita bahas hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas
wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Sahara sudah membacakan Al-Quran. Semoga kita setelah mendengarkan Al-Quran dari Sahara semakin giat lagi membaca Al-Quran di rumah. Baiklah anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Resti sama Rena. Ada yang tahu kenapa Resti dan Rena tidak hadir hari ini? Kenapa? Resti sakit. Resti tadi ada suratnya? Ada ya? Oh ini ya. Baiklah, ini Resti mengirim surat karena sakit ya. Nah, kalau begitu Ibu absen dulu ya nak hari ini. April Linda. Hadir Bu. Asma. Hadir Bu. Pina. Hadir Bu. Hadir Bu. Yandri. Bu. Iqbal. Baiklah, berarti 2 orang tidak hadir hari ini ya nak. Anak ibu, kemarin kita sudah mempelajari tentang sujud, macam-macam sujud. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Adakah yang masih ingat di sini apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Bu. Ya, silakan Ajis. Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Kalau sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud atau satu kali yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dan Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Baik, bagus, pintar Ajis. Nah, Ajis tadi sudah menjawab pengertian macam-macam sujud. Sujud yang kita lakukan pada saat kita menerima atau diberikan Allah kenikmatan. Kalau sujud sawi itu adalah sujud yang kita lakukan apabila kita lupa membaca bacaan sholat atau gerakan sholat. Kalau sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan apabila kita mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, tadi kan ada sujud syukur tuh salah satunya. Adakah yang masih ingat di sini? Bagaimana sih cara melakukan sujud syukur? Ayo Bu. Oh iya, silakan Iqbal. Apa itu? Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur? Cara melaksanakan sujud syukur berupa menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti biasa, kemudian membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh ya baik, kemudian baru kita salam. Baik, tepuk tangan untuk Iqbal. Ya, anak-anak ibu sudah paham semua apa itu tentang macam-macam sujud. Hari ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi. Sekarang ibu akan jelaskan itu makanan apa saja yang boleh kita konsumsi dan makanan atau minuman apa saja yang tidak boleh kita konsumsi. Kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram dikonsumsi menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyajikan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan makanan dan minuman yang halal dengan benar, menjelaskan manfaat makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar, dan menyebutkan hikmah makanan dan minuman yang halal dengan benar. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal untuk kita konsumsi, kecuali ada dalil yang telah mengharamkan makanan itu haram atau halal untuk kita konsumsi. Sekarang ibu jelaskan dulu ya, makanan apa saja sih yang halal untuk kita konsumsi. Yang pertama, banyak
sekali di sini makanan yang sudah disediakan oleh Allah, baik itu berupa hewan, tumbuhan, itu sudah disediakan atau sudah diciptakan oleh Allah halal untuk kita konsumsi. Contoh yang pertama, madu yang keluar dari perut lebah itu halal untuk kita konsumsi. Yang kedua, air susu sapi, air susu kambing itu halal kita makan. Ya, kemudian hewan ternak itu halal untuk kita makan. Salah satu makanan yang Allah halalkan itu adalah hewan-hewan ternak. Kalian tahu nggak hewan-hewan ternak itu apa saja? Coba contohnya, sebutkan contoh hewan ternak. Sapi, hewan ternak. Kemudian Allah juga menyediakan makanan, baik itu hewan maupun tumbuhan yang halal kita konsumsi. Sekarang Ibu akan menjelaskan hewan yang haram kita konsumsi. Ada yang tahu nggak di sini apa salah satu makanan yang tidak boleh kita konsumsi? Ada yang tahu? Coba nanti apa? Babi. Ada lagi? Anjing. Ada lagi? Ular, kucing. Nah, kata. Nah, kenapa sih makanan-makanan itu diharamkan? Ada beberapa alasan mengapa Allah mengharamkan makanan itu untuk kita konsumsi. Pertama, yaitu Allah memerintahkan kita atau memang disuruh Allah untuk membunuh hewan itu. Apa saja hewan itu? Nanti Ibu jelaskan. Kemudian, hewan itu mengandung mudarat atau tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita, maka Allah mengharamkannya untuk dikonsumsi. Hewan itu tercekik, terjatuh, dipukul, kemudian diterkam oleh hewan lain. Hewan yang seperti itu haram untuk kita konsumsi. Atau makanannya halal, tetapi peruntukannya itu bukan untuk sesuatu yang baik. Agen seperti itu, maka makanan itu haram untuk dikonsumsi. Walaupun makanan itu adalah makanan yang halal, ya. Disuruh untuk membunuhnya. Ada coba hewan yang disuruh oleh Allah untuk membunuhnya. Kemudian ada yang Allah perintahkan untuk membunuhnya, ada juga yang haram karena Allah melarang untuk membunuhnya. Apa saja coba contoh hewan yang Allah larang untuk membunuhnya? Lalu itu haram untuk kita makan karena Allah melarang untuk membunuhnya. Kemudian ada juga yang Allah haramkan karena kotor dan menjijikkan. Nah, kalian tahu nggak apa saja contoh hewan yang haram karena kita jijik? Nah, itu kita haram atau tidak boleh dimakan. Apa saja coba? Dan lain-lain yang menjijikkan. Coba contohnya kalian seandainya melihat cacing atau ulat, tapi ada nggak beberapa daerah yang memakan ulat, ya? Nah, walaupun seandainya ada suatu makanan yang halal dimakan, tetapi karena kalian jijik untuk memakannya, maka lebih baik kalian hindari makanan tersebut. Iya, pernah ada yang dia nggak sampai dari itu dimakannya. Iya kan? Iya kan? Nah, itu ada kan? Kira-kira kalian jijik? Jijik kan? Nah, maka itu diharamkan untuk dikonsumsi. Cacing, pernah nggak kalian lihat orang ada yang makan cacing? Ada yang ada kan? Dimasaknya untuk obat katanya. Nah, itu jangan pernah menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka dihalalkan oleh kita karena beralasankan untuk obat. Itu haram. Yang haram dari Allah apapun alasannya tetaplah haram. Bu, boleh Bu makan babi Bu karena hatinya babi itu untuk obat
sesuatu yang Allah haramkan. Makanan yang haram dikonsumsi, ada juga minuman yang haram untuk kita konsumsi. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal untuk kita konsumsi. Allah banyak menciptakan minuman-minuman yang halal dikonsumsi tanpa dibuat oleh manusia. Contoh air kelapa, ya kan? Air hujan boleh kita konsumsi. Tetapi ada minuman-minuman yang haram kita konsumsi. Contohnya tuak, emol. Minuman itu beralkohol atau memabukkan, maka minuman itu haram kita konsumsi. Selanjutnya, hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, kita mendapat ridho dari Allah karena telah menjauhi makanan yang haram. Kemudian, kita memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang kita makan itu mendapatkan berkah di dalam tubuh kita. Kemudian terjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan menjadikan kesehatan di dalam tubuh kita. Sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Paham. Kalau sudah paham, nanti kita akan tanya jawab. Tetapi sebelum kita tanya jawab, kita membagi kelompok terlebih dahulu. Karena ini ada LKPD, kalian isi LKPD ini, kemudian kita akan menggunakan metode snowball throwing. Nanti kelompok ini membuat pertanyaan, terus dilempar lagi sama kelompok ini lempar lagi ke kelompok ini, bolanya saling lempar dan bola itu berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok yang mendapatkan bola tersebut. Paham? Setelah dibagikan LKPD, anak-anak mengerjakan LKPD, kemudian anak-anak juga menyiapkan pertanyaan yang ditulis di selembar kertas, kemudian kertas itu digulung-gulung dan dilemparkan ke kelompok atau teman yang ingin mereka ajukan pertanyaan. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Satu, sudah siap pertanyaannya? Nomor satu, silakan. Lempar pertanyaan ke nomor dua. Ayo, silakan nomor dua dibuka pertanyaannya. Silakan nomor dua dibuka pertanyaannya dari kelompok satu. Pahala tidak kalau kita menghindari makanan haram. Contohnya kita tahu kalau itu makanan hasil curian, tapi makanan itu mudah sekali untuk kita makan. Tapi kita tahan untuk tidak memakannya. Nah, kelompok satu bertanya dengan kelompok dua. Kelompok satu bertanya dengan kelompok dua. Katanya kalau ada makanan itu sangat menggoda sekali. Mungkin ayam bakar, kemudian enak sekali dengan bumbu yang nikmat yang membuat kita selera untuk memakannya. Akan tetapi kita tahu kalau makanan itu adalah hasil curian, halal tidak kita makan. Nomor satu seperti itu kan pertanyaannya? Dapat pahala karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, menghindari larangannya. Itu sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Mendapatkan pahala karena kita sudah menjauhi makanan yang sudah diharamkan oleh Allah. Sampai akhir kelompok satu. Apa pertanyaan dari kelompok dua? Kita lihat ya pertanyaan A. Masih dari kelompok dua. Makanan yang mengandung lemak itu haram. Mengapa orang banyak menghindarinya? Nah, pertanyaan kelompok dua bertanya ke kelompok satu. Nih siap-siap ya, kalian menjawab ya. Apakah makanan yang berlemak itu haram? Kalau seandainya tidak, kok orang banyak menghindari makanan berlemak? Takut gemuk kali ya? Coba, bisa tidak? Ada yang bisa menjawab kelompok ini? Oh ya, silakan. Ayo jawab sama-sama ya. Makanan yang mengandung lemak tidaklah haram, walaupun banyak orang menghindarinya. Suatu makanan halal atau haram bukan dari banyak orang yang menghindarinya, tapi karena ada dalil yang mengharamkannya. Tapi apabila seseorang terlalu banyak mengkonsumsi lemak, maka tidak baik untuk tubuhnya, maka akan menimbulkan penyakit. Lemak itu
tidak haram dikonsumsi. Jadi suatu makanan halal atau haram dikonsumsi itu bukan dari orang menjauhinya, orang nggak mau makannya, orang menjauhinya, bukan dari situ. Tetapi karena memang ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Ada pertanyaan di bawah ini. Contoh makanan haram yang dikonsumsi. Coba pertanyaan kedua, apa contoh-contoh makanan yang haram dikonsumsi? Buntang atau bangkai. Nah, kemudian si kata itu haram dikonsumsi kata kamu tadi. Karena itu hidup. Karena itu ada dua alam. Kenapa sih si cacing haram dikonsumsi? Karena kotor dan menjijikkan. Kenapa ular? Pertanyaan sudah ya. Kelompok satu sudah bertanya ke kelompok dua, kelompok dua sudah bertanya ke kelompok satu. Kalian sudah menjawab pertanyaan masing-masing menggunakan metode snowball throwing, saling melemparkan pertanyaan melalui bola yang kalian lemparkan. Itu membahas tentang makanan yang halal dan yang halal dikonsumsi. Kelompok dua membahas tentang makanan yang haram dikonsumsi. Sudah siap untuk maju? Baik, silakan kelompok dua maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis makanan haram dan alasan mengapa diharamkan. Hasil diskusi kelompok kami akan dibaca oleh Tika. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan semua makanan dan minuman yang mengandung mudarat atau keburukan bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Alasan mengapa makanan itu diharamkan adalah adanya akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram diantaranya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri seseorang lain, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di antara buruk tersebut adalah 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itulah tadi pembacaan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bu, ya coba Haji. Seandainya kita ke tempat dan kita memakan makanan, ternyata makan itu haram, apakah kita berdosa, Bu? Oh, kelompok 2. Seandainya kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita makan di sana. Setelah itu kita tahu bahwa tempat itu adalah menjual makanan yang tidak halal dikonsumsi atau haram untuk kita konsumsi. Berdosa tidak? Gitu bukan pertanyaannya? Ya, Bu. Ya. Bagaimana? Silakan dijawab kelompok 2. Bila kita tidak mengetahui dan tidak sengaja memakan sesuatu yang haram, maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Apabila kita tidak mengetahui bahwa itu haram, makanan itu haram, tempat itu haram, maka tidak apa-apa, tidak berdosa karena kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi apabila kita dengan sengaja, kita sudah tahu tempat itu menjual makanan yang tidak halal, jangan nggak apa-apa, yang enak makanannya enak, terus kita lanjutkan, maka itu tidak bisa. Itu berdosa kita karena kita secara sengaja. Tetapi apabila tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup mata, lalu kalian ambil satu apapun yang kalian dapat, kemudian kalian tempelkan apakah kertas yang kalian ambil termasuk ke dalam kelompok makanan minuman yang halal atau kelompok makanan dan minuman yang halal. Paham? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menanti
sayangku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu Ya, ada kelompok yang masuk ke dalam kelompok makanan yang halal, ada yang masuk ke kelompok yang haram, seperti ada tikus, ada babi hutan, ada buah, ada minuman, itu masuk ke dalam kelompok yang halal. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang halal, ada kelapa, itu masuk ke dalam kelompok yang halal. Ya, yang tidak bisa membagi mana itu makanan yang halal, mana itu kelompok makanan yang haram. Masukkan kelompok-kelompok makanan yang halal dan haram dikonsumsi. Nanti kita akan keluar kelas, kita akan mencari contoh-contoh makanan yang halal dan haram kita konsumsi di lingkungan sekitar kita. Nanti kalian cari ya, Bu, ini makanan yang halal, Bu, ini makanan yang haram. Siap? Siap. Semangat ya. Semangat ya. Ada semut ya. Berarti semut ini termasuk ke mana? Ini termasuk ke dalam Makanan yang haram. makanan yang haram dikonsumsi. Baik, itu makanan yang halal untuk kita konsumsi. Ayo sekarang coba kita cari lagi makanan yang lain. Ayo. tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Oh iya, ini kucing ya. Kucing ini masuk ke mana? Makanan yang haram apa yang halal kita konsumsi? Haram. Haram kita konsumsi ya. Ya, kucing haram untuk kita konsumsi. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Ayo mencari makanan dan minuman yang haram. Makanan yang haram. Ayo ikanan. Cipir masuk ke dalam makanan apa? Halal. Halal ya. Ya. Kenapa Yanti? Ada belalang, Bu. Ada belalang. Coba Ibu lihat. Nah, belalang. Belalang masuk ke dalam. Yanti mendapatkan belalang. Belalang ini termasuk hewan yang halal kita konsumsi. Jadi bangkai yang halal kita konsumsi itu ada dua. Satu bangkai ikan, satu lagi bangkai belalang. Jadi belalang ini halal untuk kita konsumsi. Mau mengonsumsinya? Enggak. Oh enggak, berarti kita bebaskan lagi. kecil. Silakan belalang, loncat. Ngambilnya. Nah, pisang, jeruk, kemudian singkong, kacang-kacangan, ini masuk ke dalam makanan yang halal. Ayo lanjut lagi anak-anak, semangat mencari. Nah, kambing ini termasuk makanan yang halal. Halal dimakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ibu, tadi kita sudah keluar ya, kita mencari makanan, mencari yang halal dan yang haram yang ada di sekitar kita. Tadi ada berbagai macam ya makanan yang kita dapatkan ya. Jadi dari situ tadi kita sudah dapat ya, sudah tahu kan mana makanan yang halal, mana makanan yang tidak halal dikonsumsi. Nah, setelah kita tahu, maka kita harus menjauhi makanan tersebut. Jangan didekati makanan yang haram, karena begitu banyak Allah ciptakan makanan yang halal di muka bumi ini, kok kita masih memilih makanan yang haram dikonsumsi.